Baik, sekarang kita langsung mendengarkan karena baca kitab kuning. Babnya bab riba. Halaman berapa bab riba itu? Saudara? Halaman 31 ambil. Hah? Halaman 31. Halaman 31. Baca dulu Arabnya, dimaknani, ditanya dulu nahwu sorofnya, kemudian dijelaskan. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki aku ana fasa suwiji. Riba lan utawi riba iku haramun haram. Fa inna ma yakunu lan angin pestine ana apa riba iku fi zahabi ing dalam emas, wal fiddati lan perak, wal mat'umati lan pira-pira panganan. Wala yajuzu lan ora menang apa bai'u zahabi ngadol emas, bi zahabi kelawan emas, walal fiddati lan ora ngadol perak. Kazalika kaya mengkonon-mengkonon ila mutamasilan angin hales padan nakdan tur kontan wala bay umalan orang ngadol barang ibta'ahu kang tuku sapa wong hu ing ma hatta yakbido sehingga nampani sapa wong hu ing ma wala bay'ul lahmi lan orang ngadol daging bil hayawani kelawan pira-pira hewan waya juzu lan menang apa bay'ul zahabi ngadol emas bil fiddati kelawan perak mutafadilan halal lewihan nakdan tur kontan wakazalika lan kaya mengkonon almat umatu utawi pira-pira panganan iku laya juzu ora wenang apa bai'ul jinsi ngadol jenis minha saking umat bimislihi kelawan sepadan jenis ila mutamasilan angin hales padan nakdar tur kontan waya juzu lan wenang apa bai'ul jinsi ngadol jenis minha saking umat bigoirihi kelawan liyane jenis mutafadilan halal lewihan nakdan tur kontan walaya juzu lan ora wenang apa bai'ul gururi ngadol barang kang samar. Ar-riba itu kalimat apa? Kalimat isim. Tahunya isim dari mana? Karena kemasukan al. Kemudian tarkibnya jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada itu i'rabnya dibaca Rofa. Alamat rofanya apa? Domatul muqaddar. Kenapa coba domatul muqaddar? Karena riba itu ada ilatnya. Ya baik. Setiap mubtada ada khabarnya. Mana khabarnya? Khabarnya itu haramun. Sekarang yakunu itu kalimat apa? Kalimat fiil. Setiap fiil pasti punya Fa'il. Mana fa'ilnya yakunu? Fa'ilnya yakunu itu ke domir. Domirnya kemana? Ke riba. Yakunu itu kira-kira fiil yang sama dengan fiil yang lain atau ada perbedaannya? Ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Apa perbedaan yakunu dengan yadribu? Yakunu dengan yansuru? Yakunu dengan yakumu? Apa perbedaannya? Yakunu itu ada proses pengilalan lagi. Bukan sih. Kita tidak tanya tentang i'lal, kita nanya tentang nahwu. Ya. Kita nanya tentang nahwu. Yakunu dengan yadribu itu ada bedanya atau tidak? Ada. Apa bedanya? Kalau yakunu itu mempunyai khobar. Nah, kalau yakunu itu mempunyai khobar. Bukankah yang punya khobar itu kana? Iya. Kana itu fi'il madinya. Terus? Kalau yakunu itu fi'il mudhari'. Mana dalilnya? Kalau fi'il mudhari'nya bisa beramal. Kalau fi'il mudhari'nya ya kana itu bisa beramal mana?
kullu ma saraftahu mimma sabaq. Wa kullu ma Saraftahu mimma sabaq. kullu ma saraftahu mimma sabaq min masdarin wa ghairihi bihil taha. Sekarang khobarnya yakununya mana? Fi zahabi. Yakunu itu amalnya apa sih yakunu? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dalilnya mana? Irfa bi kana mubtada isma wa khabar bihasiban takana zaidun za basar. Khobarnya berarti Dibaca nasab. Fi dhahabi dibaca nasab. Itu dibaca jar bukan nasab. Ya, karena khabarnya terbuat dari khabar ghairu mufrad. Apa sih khobar mufrad? Khabar ghairu mufrad. Emang jawab sendiri bikin susah sendiri. Apa sih khobar mufrad? Jawab tuh yang simpel-simpel biar gak ditanya gitu loh. Kan enak kalau jawabannya karena khobarnya berupa jar. Jar majrur. Tuh. Sekarang karena sudah kebablasan jawab karena khobarnya khobar mufrad, tanya apa khobar mufrad itu? Kebalikan khobar mufrad itu apa sih? Kebalikannya khobar mufrad itu apa? Khabar mufrad. Mufrad. Berarti khobar ada berapa? Khabar ada 2. 1, Khabar mufrad, 2. khabar ghairu mufrad. Apa khobar mufrad itu? Itu khabar yang terbagi menjadi 4. Khobar ghairu mufrad itu khobarnya terbagi menjadi 4. Itu bukan definisi. Itu adalah pembagian khobar ghairu. Gak apa pengarang saja. Apakah khobar ghairu mufrad? Bagaimana cara kita tahu mendefinisikan ghairu mufrad? Kita definisikan dulu apa itu khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khabar yang disandarkan pada mubtadanya. Khobar yang Disandarkan pada mubtadanya. semua khobar disandarkan pada mubtadanya. Khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad sama saja. Apa itu khobar mufrad? Bisa jawab enggak? Contoh, Zaidun qaimun itu khobar mufrad. Zaidani qaimani itu khobar ghairu mufrad. Az-zaiduna qaimuna itu khobar ghairu mufrad. Coba artikan apa itu khobar mufrad. Zaidun qaimun khobar mufrad. Hindun qaimatun khobar mufrad. Az-zaidani qaimani khobar mufrad. Al-hindani qaimatani itu khobar mufrad. Apa sih khobar mufrad itu? Harusnya bisa. Kalau Zaidun qaimun, kalau Zaidani qaimani, kalau Zaiduna qaimuna, kalau Hindun qaimatun, kalau Hindani qaimatani, kalau Hindatun qaimatun. Itu namanya khobar mufrad. Berarti apa itu khobar mufrad? Khobarnya itu apa? Khabar yang ayo dikit lagi. Yang khabar yang terbuat dari isim mufrad. Nah, Zaidani qaimani bukan isim mufrad. Paham ya? Isim apa itu? Isim tasniyah. Pastinya. Zaiduna qaimuna berupa apa itu? Jamak. Jamak, bukan berbuat. Tapi Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna itu namanya khobarnya khobar mufrad. Jadi apa itu khobar mufrad? Dikit lagi. Jawab pertanyaan itu kasih permen 1. Nanti kalau bisa mendefinisikan khobar mufrad, maka bisa juga mendefinisikan khobar ghairu mufrad. Apa itu khobar mufrad? Masa harus dikasih gambaran, Bang? Al-baitu kabirun. Jadi nggak boleh al-baitu kabirotun, tuh nggak boleh. Paham ya? Hindun qaimun nggak boleh.
Harus Hindun qa'imatun. Jelas? Maka itu namanya khobar mufrad. Berarti khobar yang mengikuti mubtadanya. Hah? Mengikuti mubtadanya. Dikit lagi. Khobar itu pasti mengikuti mubtadanya, tapi yang lebih tepatnya apa? Khobar itu pasti ngikutin mubtadanya. Iya, betul. Tapi sedikit lagi. Lebih apa namanya? Lebih kita sesuaikan lagi. Apa itu khobar mufrad itu? Khobar mufrad adalah khobar yang sesuai dengan mubtadanya. Ya, khobar yang sesuai dengan mubtadanya. Nah, berarti khobar ghair mufrad adalah Khobar yang tidak sesuai dengan mubtadanya. ya, fi dzahabi dianggap khobarnya khobar Ghair mufrad. khobar ghair mufrad. Terus wal fiddati wal mat'umati wala yajuzu. Wala yajuzu. Yajuzu itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fiilnya fiil apa? Fi'il mudhari. Fiil mudhari itu i'rabnya dibaca apa? Dibaca rafa. Kenapa fiil mudhari itu i'rabnya dibaca rafa? Karena fi'il mudhari di sini tidak kemasukan an amil nawasib atau amil jawazim. Ada nggak dalilnya? Ada. Mana? Sebutkan. Raf'ul mudhari alladzi tajarrada an nasibin wa jazmin ta'abbada. Raf'ul mudhari alladzi tajarrada an nasibin wa jazmin ta'abbada. Kalau ya juzu fi'il mudhari ikut wazan apa? Yaf'ulu. Nggak sesuai kayaknya. Masa ya juzu dia ulu? Nggak Ada. bisa itu. Ada proses ilah lagi. Gimana maksudnya? Ya juzu itu aslinya ya wuzu. Ikut wazan? Ikut wajan yaf'ulu. Terus? Maka iza waqa'atil wawu wal ya'u ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sohihan. Nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma. Coba artikan, Nabi nggak ngerti artinya. Iza waqa'atil wawu, apabila ada wawu atau ya jatuh menjadi ain fi'ilnya bin ajwab dan wawu itu berharokat dan sebelumnya itu huruf sahih yang harokatnya sukun, maka harokatnya ditukar. Ya udah, sok contoh kali ini gimana? Sok coba langsung aja. Ya juzu asluhu ya juju ala wazni yaf'ulu nukilat harokatul wawi ila ma qablaha li taharrukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha daf al-istiqali fasara ya juzu. Ya, bagus. Sekarang setiap fi'il itu pasti punya Fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu bai'uz zahabi. Fa'il itu harus terbuat dari isim atau fi'il? Terbuat dari kalimat apa? Isim. Bai'u itu mana ciri isimnya? Didofahkan. Didofakan. Coba, kan ciri isim kan cuma 4. Tanwin, al, masukkan huruf jar, dibaca jar kan? Ada nggak dalil bahwa cirinya isim itu diidofakan juga? Ada tidak dalil bahwa ciri-cirinya isim itu diidofahkan? Coba sebutkan dalam imritinya ciri isim itu apa saja. Haris membitan min wa qabli warif wa harfi qabdin wa bila min wa alif. Terus ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ada dalilnya nggak? Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Berarti Hana ngarang atau gimana? Di Kerset Nahu ada, Bi. Oh, kerset nahu bukan kitab. Yang buat kerset nahu kan Abi ya juga. Jadi jangan pakai kerset. Ada nggak dalilnya kira-kira? Butuh dalil. Di dalam kitab apa atau apa? Ambil mutamimah. Mutamimah. Suruh cari.
ujian kitab. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau ada sebutin. Tidak ada, Abi. Ada. Tidak ada. Sudah, berarti sampai sekarang itu kita lihatnya dari Persen. dari Alfiah. Fil jarri wa tanwini wan nida wa musnadin lil ismi tamyizun hasal wa musnadin. Adanya di Alfiah. Ya nggak apa-apa, belum ngaji. Ya, sekarang silakan Hanan terjemah. Jelaskan aja. Riba itu hukumnya haram, dan riba itu hanya terdapat pada emas, perak, dan makanan. Tidak boleh menjual emas dengan emas atau menjual perak dengan perak, kecuali beratnya itu sama dan kontan. Dan tidak boleh menjual barang yang telah dibeli dan tidak boleh menjual barang yang telah dibeli seseorang yang mana barang tersebut belum diterimanya, dan tidak boleh menjual daging dibeli dengan binatang. Terus Boleh menjual emas dibeli dengan perak dengan selisih yang berbeda ya, dan kontan. Begitupun dengan makanan, tidak boleh menjual makanan yang sama kecuali beratnya itu sama dan kontan. Dan boleh menjual makanan satu jenis dengan jenis lainnya dengan selisih yang berbeda dan secara kontan. Tidak boleh menjual barang yang sama. apa sih arti riba sebenarnya? Riba itu artinya tambahan, Abi. Tambahan. Lebih tepat ketambahan atau lebih tepat ke kelebihan? Lebih tepatnya lebih atau lebih tepat ketambah? Tambah. Bukan lebih ya? Ya sudahlah, apa lebih atau tambah? Jadi bahasa Arabnya tambah tuh riba. Apa gimana? Nanti ya Abi kasih pertanyaan yang membingungkan kalau emang jawabannya salah. Sebenarnya jawabannya itu lebih atau tambahan riba? Tambah. Riba itu sebenarnya berupa jual beli atau utang piutang? Jual beli ada, utang piutang ada. Yang barusan dibacakan itu riba tentang apa? Tentang jual beli. Coba kasih presentasi Abi dan Bapak. Maksudnya bagaimana? Riba itu bagaimana? Bukan riba itu bagaimana? Misalnya
ada si Zaid punya emas 50 gram. Terus si Fatimah punya emas 50 gram. Nah, si Zaid sama si Fatimah tuh bertemu. Mau tukeran tuh emasnya. Habis itu si Fatimah tuh ternyata emasnya tuh ketinggalan di rumah. Tapi si Zaid udah dibawa. Si Fatimah ngambil emas punya Zaid. Lalu Fatimahnya pulang dulu ke rumah ngambil emasnya baru ke Zaid. Itu contoh apa? Contoh riba. Benar, contoh riba. Kenapa bisa disebut riba itu? Karena tidak kontan. Karena ada kontan. Sekarang contohkan riba yang tidak mutamasil. Contohnya itu misalnya si Zaid punya beras 2 kilo. Terus si Fatimah punya Zaid 5 kilo. Tapi bagus. Sedangkan si Zaid itu punya berasnya 2 kilo. Kebalik. Si Zaid punya beras 2 kilo bagus. Si Fatimah punya beras 5 kilo jelek. Ditukar. Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak sepadan Apa yang tidak sepadan? berasnya. Tapi kan saling menguntungkan. Satu dapatnya banyak, satu dapatnya kualitas. Jadi sama-sama saling untung kan? Berarti kalau sama-sama saling untung boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Soalnya tidak sepadan. Terus bagaimana caranya boleh? Tadi waktu beras, bagaimana caranya boleh? Harus sepadan. 5 kilo sama 5 kilo. 5 kilo sama 5 kilo. Oke, sekarang andaikan ada orang walet punya tanah 50 meter. Abi di Cirebon punya tanah 10 meter. Tanah 10 meter di kota dengan tanah 50 meter di kampung. Tukeran. Tidak sepadan jumlah tanahnya. Yang di kota 10 meter, tapi yang di kampung dapat 10 meter kan senang karena kota. Orang kota dapat 50 meter di kampung kan senang juga karena banyak. Kayak gitu boleh atau tidak? Boleh. Tadi emas nggak boleh. Tadi beras nggak boleh. Sekarang tanah boleh. Kenapa? Karena tanah tidak termasuk barang riba. Barang riba itu apa aja? Emas, perak, makanan. Makanannya itu gandum, beras, kurma, anggur, gula, garam, jagung. Ya. Kalau uang gimana? Barang riba bukan. Termasuk Abi. Kenapa bisa termasuk? Uang barang ribawi bukan. Kan nggak ada kan? Ada nggak uang itu? Di dalam kitab sini nggak ada Abi. Ada. Ada. Uang itu adalah pengkiasan daripada emas atau perak. Gitu. Jadi ada. Uang itu berarti ribawi. Berarti tukar menukar uang itu boleh nggak? Enggak. Oh, berarti tukeran uang di warung nggak boleh? Tukaran uang. Iya. Kan tadi nanya tuker-tukeran uang tuh boleh nggak? Tadi jawabannya nggak. Boleh, boleh. Boleh. Nah. Tapi kan bilang uang itu barang ribawi. Jadi kalau tuker-tukeran tuh boleh tidak sebetulnya? Boleh. Boleh. Kenapa bisa boleh? Yang penting uangnya jangan dilebihin. Gimana contoh uang yang dilebihin itu apa? Misalnya si Zaid punya uang 100.000, mau ditukar recehan ke si Fatimah. Tapi kata Fatimah harus ditambah 2.000. Nah 2.000-nya itu riba. Ya betul. Sekarang kalau di pegadaian, ya Hana belum tahu pegadaian. Pegadaian itu minjem uang dengan cara kita memberikan agunan berupa HP, laptop, motor, sertifikat, BPKB gitu. Agunan itu jaminan. Bu, ini saya mau gadai HP, terus ditaksir kan? Minjem berapa Pak? Minjem 1 juta.
terus dipotong oleh administrasi, harusnya kita dapat uang 100 juta. Dipotong oleh administrasi sebesar 100.000. Jadi kita dapatnya 1.900.000. Itu masuknya dalam kategori riba atau bukan? Riba. Kenapa dianggap riba? Karena 100-nya diambil. Apa masalahnya kalau 100-nya diambil? Coba diperbesar lagi memorinya. Kenapa 100-nya diambil itu jadi masalah? Nanti kita bayarnya 2 juta gitu loh. Paham? Kita minjemnya harusnya 2 juta. Tapi dipotong administrasi 100.000. Jadi kita nerimanya 1.900.000. Lalu kita kembalikan 2 juta misalnya. Itu riba nggak? Riba. Kenapa riba? Karena kita minjemnya 1.900.000, kita bayarnya 2 juta. Iya, itu kan contohnya begitu. Ribanya di mana maksudnya? Yang di 100.000. Betul. Kenapa ada riba? Karena tambahan bunga Mana tambahannya? yang 100.000. Kita minjemnya 1.900.000. Ya, Lalu kita balikinnya 2 juta. ya. Maka riba atau bukan? Riba. Sekarang riba dengan kredit itu sama atau beda? Beda. Misalnya ada orang keliling jualan kompor atau jualan perabot. Pak, saya mau beli baskom. Harga baskomnya 30.000. Beli ya Pak, nanti kita angsur kredit. Nah, lalu kita bayarnya itu 40.000, harganya 30.000, kita bayarnya 40.000. Riba atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena nyicil kredit. Ya, pertukarannya uang dengan uang atau uang dengan barang. Uang dengan barang. Kalau uang dengan barang boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Di sini ada nggak persamaannya? Coba lihat. Ada Bi. Nah, ada. Coba mana? Yang wa yajuzu bai'u zahabi bil fiddati. Wa yajuzu bai'u zahabi bil Fiddati. fiddati. Jelas ya? Ya. Kalau ada tukang kredit, berarti kalau kita angsur uang itu boleh. Apa? Angsur kreditan boleh. Sekarang kalau ada orang keliling, bank keliling, gitu lah. Ada bank keliling. Kemudian dia nawarin uang ke kita minjem. Kita minjem 2 juta, nanti kita nyicil. Kita minjem uang 2 juta, nanti kita nyicil pakai uang lagi. Jatuhnya itu 4 juta atau 2.500.000. Riba atau bukan? Riba. Kenapa riba? Karena lebih. Karena Lebih. lebih. Karena uang sama uang itu barang riba. Kalau tadi Kalau tadi kompor sama uang itu beda. bukan kompor, baskom. Baskom. Baskom sama uang itu beda. Baskom sama uang itu beda. Ya, bagus. Pengen ngetes Imbriti dulu. Khamsun tunada wahya mufradun ala. Terus Wa mufradun munakarun qasdan yu'am. ta'rifu usmun ba'da wawin fassaro. Ta'rifu usmun ba'da wawin fassaro. Terus Maka namahu fil ghairi hijaro. wa ghairuhu kismani aidan muttasir. Waja'ani waja'ana wa munfasir. Wa akadul makna bi inna anna. Walaita min alfazi man tamanna. Adzaka dama ba'da ma dzarfiyah. Wahya lati takunu masdariyah. Ya, pas. Nah, sekarang kita tes tentang paroid. Paroid itu tentang warisan. Nanti boleh wali santrinya juga bertanya tentang warisan. Warisan itu, paroid itu, jelasin dong. Barangkali mau nanya tentang warisan. Nanti contohkan, nanti saya bertanya, nanti Bapak bisa mencontohkan pertanyaan saya. Paham ya nanti? Nanti bisa langsung tanya ke Hananya. Nanti benar atau tidaknya ada di tangan Batasha. Batasha juga nanti ikut ngerjain. Nanti saya ikut ngerjain.
Nanti Hana jawabannya sama kayak saya punya. Kalau beda berarti salah. Ada seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri. Ahli warisnya adalah istri. Kemudian ibu. Lalu kakek. Kakek dari ayah. Udah. Kemudian ayah. Anak perempuan 3. Cucu perempuan 2. Cak, bisa ya? Sudah. Dikasih tahu ya apa ayahnya Hana dikasih tahu bener apa enggaknya nanti. Ayo sebutkan istri bagiannya berapa? Istri bagiannya sihamnya 3. Istri sihamnya 3. Ibu enggak bagiannya dulu. Bagiannya istri 1/8. Ya, ibu 1/6. kakek dari ayah Termahjub oleh siapa? oleh ayah. Ayah Ayah 1/6. anak perempuan 3
2/3. Ya. Kemudian asal masalahnya berapa? Asal masalahnya 27. Kenapa 27? Karena terjadi awal. Oh ya, asal masalahnya 27. Bener tak, Kak Tasya? Hah? Terus siham istri? Siham istri, siham lama 3, siham baru 9. Ya, terus Terus ibu, Ibu, siham siham lama lama. 4, siham baru 12. ya, ayah, Ayah siham lama 4, siham baru 12. anak perempuan 3. Anak perempuan 3, siham lama 16, siham baru 48. Ada inkisar tidak? Ada di Di kelompok mana inkisarnya? kelompok anak Di kelompok anak ada durusnya, 3. juz sihamnya, Juz sihamnya 3. ya. Sekarang uangnya adalah berarti 27 dah, Pak Tasya. Bukan 24 ya, 27 ya. Ya beli enggak? Bukan tadi. Ini tasihul masalahnya berapa? Tasihul masalahnya 81. 81. Sekarang andaikan diuangkan. Bentar ya. Sekarang ada uangnya coba. 400, jangan. 486 juta. Uangnya sebesar 486 juta. Mbak, itu Neng siap-siap pulang. Mau ada ini dia kan? Kita ada baca. Sudah habis. Udah? Kuat. Ya. 486 juta. Suku bagiannya berapa? Suku pembagiannya 6 juta. 6 juta. Terus istri mendapatkan Istri mendapatkan 54 juta. 44 juta. Mbak Tasya bener nggak? Ibu Ibu mendapatkan 72 juta. 72 juta. Ya. Ayah Mendapatkan 72 juta. sama ya. Anak perempuan 3 Anak perempuan 3 288 juta. coba dibagi 3. 96 juta. 96. 6 juta. Yes, bagus. Bener salah. Baik. Mangga, Mbak, ayahnya mau nanya warisan nggak? Boleh tapi
Nanti aja. Enggak, ya ini aja sedikit. Boleh sok. Kalau misalkan si anak perempuan, Nanya ke Hana ya. oh ya, Saya ya. kalau misalkan anak perempuan dia udah menikah, nah dia tidak punya anak, terus nanti warisannya tuh larinya ke siapa? Anak perempuan sudah menikah. Iya, misalkan udah anak perempuan menikah, cuman dia tidak punya anak. Jadi seorang wanita menikah. Nah, seorang wanita menikah, dia tidak punya anak, memiliki anak, terus warisan si wanitanya itu larinya kemana? Ke suami apa kemana? Kalau misalnya masih ada ayah, asobahnya ke ayah. Kayak semua. Kalau misalnya adanya suami, Adiknya suami, ya suami sama ayah adanya, bagaimana pembagiannya? suami sama ayah. Berarti suaminya dapatnya 1/2 Ayahnya. asobah. Kalau adanya suami, ayah dan ibu, Suaminya 1/2, ayahnya dapat 1 kenapa suami 1/2? karena tidak punya anak. Ya. Ayahnya 1/6 plus asobah, ibunya 1/6. Ya ibunya 1/6. Salah. 1/3. Ibunya 1/3. Sudah bagus, Hana. Faraid itu salah satu ujian yang paling berat buat anak pesantren. Hampir rata-rata para kiai-kiai yang di kampung kita pada nggak bisa faraid, nggak bisa bagi waris. Nah, untuk menguji seseorang itu agamanya bagus atau tidak, sebenarnya kita uji faraidnya. Baca kitab kuningnya mungkin kita belum bisa baca kitab kuning ya, sehingga kita pun nggak bisa ngetes seseorang. Tapi dengan kita menguji faraid seseorang, maka kita bisa mengetes dan menguji seseorang. Kenapa perlu demikian? Agar kelak nanti selanjutnya kita bisa bersandar apa-apa kalau misalnya tentang hukum kepada dia. Jangan sampai kita bertanya tentang hukum kepada orang yang salah dan kepada orang yang harinya ngaku-ngaku bisa bisa ini gitu. Karena kalau sekedar imam tahlil ya montok setahun bisa. Kalau maulid berjanji genjringan montok setengah tahun bisa. Tapi kalau sampai dipanggil kiai ya harus kita pahami baik-baik faraidnya bagaimana. Gak apa-apa kita nanya Pak Yai, kalau misalnya ini pembagiannya ini berapa. Kalau dia angkat tangan dan tidak bisa, berarti belum ngaji sampai situ. Sudah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak, Bu, terima kasih Hana. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.